Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang memakai pakaian dari Bangka Belitung. Di sana ada pantai-pantai yang menarik loh, seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Kalayang, dan pantai-pantai lainnya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Oh ya, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa penumpang di bis itu? Kalau ada yang turun 2 orang dan naik 4 orang. Bapak mau tanya lagi nih, di kelas 2 ya, siswa bisa berkurang dan juga bertambah. Bertambah kalau ada siswa baru, berkurang kalau ada yang pindah. Sekarang berapa jumlah siswa di kelasmu? Nah, terakhir anak-anak, jika kamu punya sejumlah buku, kemudian ibu beli beberapa buku buat kamu dan adik kamu pinjam, berapa jumlah buku kamu sekarang? Nah, untuk menghitung kita semua, Bapak akan mengajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak langsung memberikan soal ya, untuk kalian pahami. Lihat yang A. 2 ditambah 3 dikurang 1 ditambah 5 sama dengan, nah 2 ditambah 3 dulu, jadi 5 dikurang 1 tambah 5. 5 dikurang 1 menjadi 4, sehingga sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jelas ya? Lihat yang B. 5 tambah 8 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 5 tambah 8 dulu, sehingga menjadi sama dengan 13 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 13 kurang 4 dulu, menjadi 9 tambah 7 atau sama dengan 16. Nah, kita lihat yang C. 17 dikurang 6 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah 17 kurang 6 dulu, jadi sama dengan 11 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah lihat, 11 tambah 2 dulu, jadi sama dengan 13 kurang 1 sama dengan 12. Paham ya anak-anak? Kesimpulannya, pada operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah dilakukan dari kiri ke kanan. Mudah ya anak-anak? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dalam 1 tahun, Eka dapat membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Berapa buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun? Soalnya menarik ya anak-anak. Solusi. Informasi. Eka membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Langkah-langkah. Banyaknya buku yang dibaca Eka sama dengan
25 buku. Nah, Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Maka banyaknya buku yang dibaca Fani sama dengan 25 kurang 8 sama dengan 17 buku. Nah, Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Maka banyaknya buku yang dibaca Devi sama dengan 17 tambah 6 sama dengan 23 buku. Sehingga total buku yang dibaca sama dengan 25 tambah 17 tambah 23 sama dengan 65 buku. Kesimpulan, jadi banyaknya buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun sebanyak 65 buku. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentang soal tadi yang naik bis, bagaimana jawabnya? Nah, Bapak beritahu cukup dijumlahkan dengan 2 orang. Karena apa? Yang turun 2 dan yang naik 4 orang. Sehingga jumlah mula-mula penumpang bus ditambah 2 orang. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Pak Bian, iya kan ini ada 2 toples. Yang toples 1 ada 2 permen, toples 2 ada 3 permen. Jika kakak masukkan permen ke dalam 3 permen dalam toples 1 dan 3 permen ke dalam toples 2, kakak hasilnya sama tidak? Sama, karena kan di dalam toplesnya ada 5 permen semuanya. Nah, sekarang kakak juga ada 1 lagi. Nih, kan ada 2 loyang, Bian. Isinya ada kue. Nah, yang 1 loyang 1 baris ada 3 kue, dan loyang 2 1 barisnya ada 2 kue. Jadi hasilnya sama tidak? Sama. Oh, ya. Coba perhatikan kedua loyang ini. Loyang pertama, kuenya disusun 3-3 sebanyak 2 baris. Sedangkan loyang kedua, kuenya disusun 2-2 sebanyak 3 baris. Apakah jumlah kue pada 2 loyang ini sama? Sekarang, coba perhatikan 2 toples ini. Toples pertama berisi 3 permen, kemudian dimasukkan lagi 2 permen. Sedangkan toples kedua berisi 2 permen, lalu dimasukkan lagi 3 permen. Apakah jumlah permen di kedua toples sama? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang memakai pakaian dari Gorontalo. Ini namanya tudung makuta. Apa? Tudung makuta. Bapak akan menerangkan tentang sifat komutatif. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau dalam sebuah loyang ada kue 3-3 sebanyak 2 baris, sama tidak dengan loyang yang satu lagi ada kue 2-2 sebanyak 3 baris? Sama kan? Bapak ada pertanyaan lagi. Kalau Bapak misalkan memasukkan dalam sebuah toples 3 permen, kemudian 2 permen, sama tidak dengan toples yang lain Bapak masukkan 2 permen dan 3 permen? Sama tidak? Sama ya? Anak-anak, Bapak akan jelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak,
Bapak akan menerangkan sifat komutatif. Perhatikan penjelasan berikut ini. 12 tambah 13 sama dengan 25. 13 tambah 12 sama dengan 25 juga. 28 tambah 42 sama dengan 70. 42 tambah 28 sama dengan 70. Nah, anak-anak, perhatikan perkalian di bawah ini. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6 juga. 12 kali 11 sama dengan 132. 11 kali 12 sama dengan 132. Nah, anak-anak, apa kesimpulannya? Jadi, pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian hasilnya sama. Pertukaran tempat pada operasi hitung ini disebut sifat komutatif. Jelas ya anak-anak? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang sifat komutatif dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. A, B, C, dan D adalah 4 papan yang bertuliskan bilangan-bilangan yang bilangannya berturut-turut 376, 285, 124, dan 715. Yusuf akan menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Bagaimana cara mengurutkan papan-papan tersebut agar lebih mudah dijumlahkan? Berapa hasil penjumlahannya? Solusi. Informasi. Papan A sama dengan 376. Papan B sama dengan 285. Papan C sama dengan 124. Papan D sama dengan 715. Langkah-langkah. 376 ditambah 285 ditambah 124 ditambah 715 sama dengan 376 tambah 124 tambah 285 tambah 715. Nah, sehingga jumlahnya mudah nih. Sama dengan 500 ditambah 1000 sama dengan 1500. Kesimpulan, jadi urutan agar lebih mudah menjumlahkan adalah 376 ditambah 124 ditambah 285 ditambah 715. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah 1500. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentu kalian juga paham dong penjelasan Bapak yang sebelumnya tentang masalah permen. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.